Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar wa tawadhu'u liman tata'allamuna minhu. Al-Jami'us Shaghir 131 juz pertama. Auladi rahimakumullah, kita bertemu lagi dalam pelajaran akhlak di bulan yang mulia, bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita kelak nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Auladi, pertemuan kita pada kali ini membahas adab santri terhadap gurunya, yaitu hendaknya seorang santri tidak memprotes gurunya. Ada perbedaan antara memprotes dengan bertanya. Dalam pepatah yang sering kita dengar, ada pepatah mengatakan as-su'al nisful ilm. Bertanya dengan baik itu artinya adalah setengah daripada ilmu. Antum bisa buka di dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 142. Ketika seorang siswa dia bertanya kepada guru, maka dia tetap harus memperhatikan adab dalam pertanyaan tersebut. Apabila ada pelajaran yang tidak difahami, maka bertanyalah kepada guru dengan baik. Sehingga tadi saya katakan bukan ada perbedaan antara protes dengan bertanya. Bertanya dengan baik, bertanya dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Pergunakanlah bahasa yang santun dan sopan dalam pertanyaan tersebut. Bukan menggunakan bahasa-bahasa yang ada sedikit merendahkan, meremehkan seorang guru. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang tata cara kita bertanya. Dan pertanyaan itu pertanyaan yang bagaimana yang harus disampaikan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Al-Maidah 101. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Artinya tidak semua harus ditanyakan. Sehingga ketika kita tanyakan
dan jawaban dari seorang guru tidak mengena, maka kita akan protes. Nah, coba kita simak ucapan daripada Imam Ali. Qala Amirul Mukminin Aliun alaihi salam, inna min haqqil alim alla tuqsira alaihi su'al. Termasuk hak daripada seorang yang berilmu, janganlah engkau banyak mengajukan pertanyaan. Saya garis bawahi, mengajukan pertanyaan yang tidak berkaitan dengan pembahasan, mengajukan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Wala tu'annitahu al-jawab, dan kau tidak boleh memaksanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak diperkenankan kita memaksa pertanyaan ini harus dijawab sekarang juga. Wala tuliha alaida kasul, atau ketika seorang yang berilmu sedang dalam keadaan malas, istirahat, kita tidak diperbolehkan untuk memaksanya. Mengapa demikian? Kalau kita lihat, ada kalanya seorang murid itu dengan penuh rasa ingin tahu mendesak guru untuk menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya, bahkan sampai berdebat dengan guru tersebut. Sehingga bolehkah kita mendebatnya? Karena debat itu identik untuk mencari pembenaran. Menang, saya yang benar, saya yang menang. Seorang murid, dia harus memahami guru itu manusia biasa, sehingga tidak boleh kita mendesaknya, memaksanya harus menjawab. Kenapa? Imam Ja'far sudah menjelaskan, man ajaba fi kulli ma yus'al anhu la majnun. Kalau ada orang menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka orang ini adalah orang majnun. Seorang guru pun dia akan perlu mutola'ah, murojaah untuk mencari jawaban tersebut. Nabi pun ketika ditanya oleh orang-orang kafir ataupun kaum muslimin bertanya, Nabi terkadang tidak langsung menjawab. Nabi katakan, aku menunggu wahyu dari Allah. Sehingga sikap yang benar bagi seorang siswa bagaimana? Hendaknya siswa tidak memprotes gurunya. Ketika tidak mendapatkan kepuasan, bukan protes yang harus dilakukan. Protes dengan artian negatif. Hendaknya seorang siswa menghormati gurunya ketika berbicara kepadanya. Ketika guru menyampaikan ilmu kepadanya, bagaimana seorang siswa menghormati apa yang disampaikan oleh guru tersebut? Penghormatan itu harus siswa berikan lebih dari yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Mengapa demikian? Mengingat guru adalah sumber ilmu yang siswa itu menimba ilmu dari guru tersebut. Kita ingin mengambil manfaat, ingin mengambil hikmah dari guru tersebut, tetapi ketika kita ingin mengambil hikmah tersebut, justru kita merendahkan guru tersebut. Itu yang tidak dibenarkan. Merendahkan diri di hadapannya. Keberkahan ilmu tidak akan diperoleh seorang siswa kecuali dengan merendahkan diri kepada guru yang mengajar dan mendidiknya.
Merendahkan diri dengan artian bukan menghinakan diri kita di hadapan guru tersebut, bukan. Sebagai satu bentuk takzim. Dan merendahkan diri kepada seorang guru itu bukan sebuah kehinaan, bukan. Justru itu adalah kehormatan dan kemuliaan yang kita sebut dengan tawadhu. Sikap tawadhu itu akan diberi pahala, dan berkhidmat untuk sang guru adalah sebuah kehormatan. Pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana Imam Khomeini dia menghormati gurunya, dia berkhidmat kepada gurunya, dia bersihkan kuburan gurunya, dia berikan jubah dirinya untuk dipakai gurunya, dia cucikan jubah gurunya. Tokoh besar. Nah, guru pasti memiliki kelemahan, ada kekurangan. Tetapi kelemahan dan kekurangan ini bukan dijadikan alasan bagi seorang murid untuk mengejek atau mengolok-olok guru tersebut. Ketika kita memanggil guru, panggil dengan panggilan yang baik, tidak memanggil namanya saja, apalagi sampai kita mengejeknya, apalagi sampai kita menggunjingnya. Allah berfirman, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian lainnya. Surat An-Nur ayat 24. Jangan kita memanggil guru dengan namanya, itu tidak sopan. Ini yang Allah ajarkan kepada para sahabatnya, Rasul sebagai guru mereka. Kata Allah, jangan kau panggil nama Muhammad begitu saja, seperti kamu memanggil di antara para sahabat. Ayat ini adalah pokok untuk membedakan, penjelasan ayat ini adalah untuk membedakan orang yang punya kedudukan, keilmuan dengan orang yang biasa. Sebagaimana dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih Adab At-Tatalammuz halaman 52. Ini penjelasan ayat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di awal pelajaran tadi saya baca hadisnya, pelajarilah ilmu, kata Rasul. Tuntutlah ilmu dan belajarlah ketenangan jiwa dan kematangan sikap. Ketika engkau belajar ilmu, pelajarilah juga ketenangan jiwa. Bagaimana kamu ketika belajar, kamu memiliki jiwa yang tenang dan kemantapan sikap yang baik untuk sebuah ilmu yang kamu tuntut, dan berendah dirilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Ketika kamu menimba ilmu dari seseorang, maka rendahkanlah diri kamu di hadapan orang itu. Jangan kau sombongkan dirimu di hadapan orang tersebut. Jangan kau tampakkan bahwasanya engkau lebih pandai daripada orang tersebut. Merendahlah, karena ilmu ini adalah suci, nur, yang keluar dari hati masuk ke hati. Tapi kalau keluar dari lisan, dia hanya sampai sebatas di pendengaran. Dalam hadis yang lain, Rasul bersabda, barang siapa mengajarkan sebuah masalah kepada seseorang, maka ia telah menjadikannya budak atau hamba sahaya. Kita menuntut ilmu dari fulan A,
kita menuntut ilmu daripada almarhum Al-Allamah Al-Ustadz Husain Al-Habsyi, maka kita telah menjadi budak daripada Ustadz Husain Al-Habsyi. Pengertian budak ini apakah? Seperti pengertian budak yang dijelaskan dalam Al-Quran. Seorang guru memiliki hak penuh, bisa menjualnya, bisa memperlakukan seenaknya. Tidak. Ketika ada seorang sahabat berkata, apakah seorang guru bisa menjual dan membeli budak tersebut? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tetapi budak dalam artian di sini seorang pengajar, dia bisa memerintah muridnya dan dia bisa melarang muridnya. Ketika dia perintahkan, maka seorang murid harus mematuhi perintah tersebut. Ketika dia melarang, maka seorang murid harus menjauhi larangan tersebut selama dalam ridha Allah wa ridha Rasul wa ahli baiti, selama tidak keluar dari kebenaran, maka seorang guru berhak untuk memerintah, seorang guru berhak untuk melarang. Nah, sehingga memprotes adalah merupakan salah satu tindakan yang tidak baik dan tidak dibenarkan dalam Islam. Islam mengajarkan bagaimana ketika seorang murid ingin menyampaikan satu pertanyaan, maka seorang murid bisa menanyakan dengan baik, bukan dengan cara protes. Karena kalimat protes itu sendiri adalah sudah kalimat yang negatif. Tapi kalau mempertanyakan dan duduk bertanya dengan adab yang baik dan lain sebagainya, maka itu adalah merupakan ajaran yang dibenarkan oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Auladi rahimakumullah, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, uhanniukum bi miladi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa miladil Imam Ja'far As-Shadiq. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan al-a'immatul adhar. Dan mungkin pelajaran pada kali ini Ustadz cukup sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi dalam pembahasan yang lain, dan insyaallah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.